percaya kepada pemerintah bahwasanya pemerintah itu pasti ada solusi untuk kemakmuran mereka. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba antisipasi dengan jabatan yang kita miliki, harus kembali kepada masyarakat, harus berbuat ke tengah masyarakat, apakah itu sakit dan senangnya. Ya, Saudara Minang, kita kembali lagi di podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Kita mungkin akan mengulas lagi Pak tentang aktivitas yang telah Bapak lakukan terhadap pokir-pokir yang hari ini. Kira-kira harapan Bapak dari kegiatan yang Bapak lakukan, apakah itu jalan lingkungan, kemudian ekonomi, atau mungkin tentang juga UKM atau pendidikan mungkin lain. Seperti apa sih harapan Bapak program ini suksesnya, Pak? Baik, kalau dari sisi infrastruktur, kita ingin ekonomi itu transportasinya berjalan dengan baik dan lancar sehingga ekonomi itu tidak berbiaya tinggi. Kita ambil contoh saja, kalau dari Kuranji itu tidak ada pasar street, maka mereka yang pedagang kecil di sana itu akan datang ke pasar Padang itu. Pasar raya kita itu. Nah, tentu itu akan membutuhkan biaya ya. Kos transportasi. Pulang pergi, setelah itu mereka akan ambil untung sedikit untuk dijual ke tengah masyarakat. Hari ini Kuranji itu punya pasar street. Pasar street. Nah, pedagang retail muncul di sana dengan orang grosir pun datang ke sana mengantarkan barang. Artinya dari sisi kos itu sudah bisa kita tekan ke bawah sepanjang alat jalan transportasinya itu mulus dan baik ya. Nah, hal-hal seperti itu dari perumahan ke pasar street ini yang apa ya? Jadi itu yang kita coba inisiasi sehingga mereka tidak ngeluh lagi. Selama ini kan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah karena pemerintah abai di sana. Abai terhadap jalan lingkungan, abai terhadap drainase lingkungan dan sebagainya. Yang sementara mereka juga harus bayar kewajiban dalam bentuk pajak yang dipaksa oleh pemerintah. Kalau tidak dipaksa, akhirnya ditangkap. Atau kalau pajak kendaraan tidak dibayar, maka razia kendaraannya ditahan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang menjadi inisiasi saya selaku anggota DPRD, bagaimana infrastruktur itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kondisi hari ini dan kemampuan APBD yang sangat terbatas. Itu yang pertama. Dari sisi UMK, terutama sekali yang sektor mikro itu, mereka sebetulnya penyangga keluarga ya. Suaminya bekerja dengan UMR di Kota Padang, Sumatera Barat hari ini kan masih berada di tataran 2,7. Iya. 2.700.000 satu bulan ya. Satu bulan itu pun dipotong kalau dia tidak masuk ya. Kalau sakit, nah tentu dan lain sebagainya. Nah tentu dengan uang 2,7 sebulan, hari ini makan bisa ya, tapi sederhana. Ya, mas kan kesulitan kita kan sekolah anak. Iya itu dia. Untuk 2 anak, istri suami dengan uang 2,7, artinya beririt-irit ya. Kalau sehari itu dihabiskan untuk makan 3 kali sehari, pagi itu snack ringan, setelah itu makan berat siang dan malam, habis 50.000 kali 30 1,5 juta. Iya. Setelah itu BBM sang suami untuk datang bekerja kita anggap habis 300.000 sudah 1,8. Iya. Setelah itu kalau anaknya sekolah, artinya uang 2,7 itu pas-pasan malah bisa nombok dia. Bisa nombok, tentu gizinya lagi turun dia. Harusnya 4 sehat 5 sempurna, hari ini mungkin lebih banyak telur mata sapi atau telur dadar ditambah sedikit. Nah tentu uang 2,7 itu tidak sampai. Nah kebanyakan hari ini saya pun agak terkejut, surprise ya. Ternyata yang hadir yang kita undang itu lebih banyak perempuan. Lebih banyak perempuan, artinya mereka bergerak di home industry di mana di rumah dia itu ada kedai kecil. Kedai kecil yang ukuran 4 kali 3 atau 5 kali 4, pokoknya sebesar itu. Ini memang ekonomi pendukung keluarga. Ya mikro tadi, yang mereka jualannya jual gula, jual teh, jual rokok, jual lontong dan sebagainya yang sejenis.
yang harapannya bisa menambah income dari pendapatan suami yang UMR tadi. Malah ada yang di bawah UMR. Iya, Pak. Nah, jadi perempuan tangguh inilah yang bekerja bagaimana hidup rumah tangganya bisa tercukupi hari ini. Berat itu. Berat itu Pak Zardi. Nah, kalau pegawai masih mending lah ya, dia terima gaji model Pak Zardi ini kan sudah hampir 4-5 juta lah, belum lagi tukin dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang bergerak di sektor itu, yang suaminya swasta bekerja serabutan, tukang hari ini 120 satu hari. Sampai dengan kalau kepala tukang itu antara 150-175 satu hari. Itu pun kalau ada pekerjaan, Pak. Covid mereka rata-rata off itu. Karena orang tidak ada bangun ya. Hari inilah begitu Pak Presiden sudah longgarkan, kemarin sudah dicabut, maka sudah mulailah. Sudah mulai ekonomi, sudah mulai agak bertumbuh walaupun masih belum sesuai dengan harapan. Nah, kita tentu kasihannya melihat di sana. Iya, Pak. Kenapa saya dengan poker saya tidak melihat hal-hal seperti itu? Pendekatan humanis dengan lembaga bank dan non-bank. Nah, kita berikanlah pinjaman berbiaya rendah, berbunga rendah, tanpa agunan. Kalau agunan percuma saja, mereka tidak punya kendaraan. Apa yang mau diagungkan? Rumah sewa. Kecuali kalau tuh ada rumah, paling pusaka tinggi turunan dari mama mereka yang tidak punya sertifikat. Apa yang mau diagungkan? Nah, hal-hal seperti itu yang menjadi terenyuhnya kita dari DPRD untuk membantu mereka dengan pokok-pokok pikiran yang hari ini sudah kita laksanakan. Setelah itu kita lihat ada enggak program-program yang memungkinkan. Tempoh hari ada wanita rawan sosial ekonomi WRSE. WRSE yang membantu mereka yang bekerja di sektor itu, maka dalam bentuk barang. Kita bentukan yang sayang sekali, tahun sekarang itu sudah 2 tahun program seperti itu dibatalkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat tidak ada lagi program. Nah, setelah itu ada juga program sembako 50%. Nah, tapi sayang, tahun sekarang itu dinas yang bersangkutan batalkan program itu. Kenapa? Respon dari kabupaten kota penerima program itu, penjabat di tingkat bawah itu tidak respect sama sekali. Tidak melakukan. Ini dianggap proyeknya anggota DPRD. Nah, saya agak kesal juga. Agak kesal juga. Padahal yang kita berikan itu adalah dalam bentuk sembako bersubsidi 50%. Harga barangnya itu 200, telur, beras, minyak. Itu harganya dan apalah ya, ada 4 macam. Iya, Pak. Yang itu harganya di pasaran 200.000. Hari ini mereka tebus dengan program itu yang kita pokoknya itu, mereka tebus seharga 92, paling tinggi itu 100.000. Tapi dengan catatan pejabat pemerintah tempat di tingkat terendah harus bikin berita acara. Ada sebagian yang tidak mau tanda tangan ini. Ini kan bikin kita agak kesal ya, padahal tujuan kita bagaimana masyarakat golongan bawah itu betul-betul menikmati kue pembangunan dari APBD provinsi ini. Nah, akhirnya cuma dari ini Pak, ingin dalami dari Bapak yang telah lakukan tentang UMKM ini Pak, yang mikro ini, sudah berapa jumlah nih Pak orang atau apa? Kalau jumlah yang tersentuh? Ya, kalau jumlah itu kalau yang sudah kita dirikan itu hampir 1000-an lah, hampir 1000-an, cukup banyak. Tetapi target saya itu dari kondisi hari ini berapa Pak persentasenya? Kita berharap berhasil itu tidak usah banyak, 20% saja. Mereka mampu surprise berhasil di bidang itu, maka itu sudah kebahagiaan kita. Karena memang kan tanggung jawabnya kita lemparkan lagi ke kabupaten dan kota ya, dan provinsi. Kan anggota DPRD tidak sejauh itu, tetapi kita berharap kabupaten kota lah. Saya kan dapilnya Kota Padang. Kota Padang dan pemerintah provinsi mengevaluasi sekaligus membina mereka sehingga mereka itu betul-betul dapat terayomi ya. Jangan terzalimi ya, dapat terayomi ya. Karena memang mereka sebetulnya penyangga. Inilah mikro tangguh itu yang selama ini tidak tersentuh oleh pemerintah. Tidak tersentuh. Pedagang bakso keliling itu. Pedagang bakso keliling itu kan tidak tersentuh oleh pemerintah. Pedagang nasi goreng pinggir jalan dan lain sebagainya. Nah, itu kan yang usaha-usaha kecil yang seperti itu. Asongan itu yang hari ini mereka kan jamurnya minta ampun itu. Itu bukti bahasanya ekonomi kita itu turun ke bawah. Kalau sudah banyak pedagang yang seperti itu, setelah itu ojek merajalela, maka itu pertanda ekonomi di suatu daerah itu turun dia ke bawah. Itu pasti inflasinya tinggi dan pertumbuhan ekonominya rendah itu. Nah, ini pengalaman selama 5 periode jadi kota DPRD saja itu. Dan ini juga biasanya Pak, kalau
inflasi tinggi, kejahatan juga bisa tinggi. Itu ada kriminal, kriminalnya masih mungkin tinggi ya. Nah, apalagi jadi ciri-cirinya itu saja, ojek itu merajalela di setiap pengkolan. Setelah itu kriminalitas itu meningkat, maka pendapatan itu pasti kurang deh itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita coba antisipasi dengan jabatan yang kita miliki, di mana di dalamnya ada pokok-pokok pikiran yang diatur berdasarkan undang-undang. Ini tidak haram ini. Iya, Pak. Ini tidak haram, tapi ini diatur oleh undang-undang dan itu tepat sasaran. Nah, kita sampaikan. Nah, inilah dia bentuk kepedulian kita ke tengah masyarakat, dan kita carilah orang-orang yang betul-betul berharap ini bisa menjadi bahagian sasaran pelaku ekonomi itu. Nah, hari ini tadi saya sudah berikan juga pemateri di salah satu tempat di Kota Padang dengan pelaku UMK mikro ini. Ternyata memang kelemahan mereka itu selama ini tidak teradministrasi dengan baik, itu yang pertama. Yang kedua, manajemennya. Setelah itu usahanya berkembang tapi permodalan susah. Makanya hari ini kita dekatkan dia kepada Pegadaian dan Bank BRI. Ada dua kan, lembaga bank satu, lembaga non bank satu. Bagaimana mereka memperoleh nanti bantuan kredit berbiaya rendah. Kita minta di bawah 3%. Kalau mungkin, tapi biasanya bunganya 3%. Iya, bunga administrasinya itu 3%. Kalau setahun itu kan kurang dari 6% itu. Nah, kalau 0,5% per bulan, kalau kali 12 berarti 6%. Sekarang kita minta di bawah itu. Kita minta di bawah itu, alhamdulillah sudah beberapa yang terrealisir itu di tingkat 3%. Kalau 3% artinya kalau diambil untung 10%, 6 sampai 10% artinya masih ada sisa untuk saving untuk membantu rumah tangganya sekitar 6% lah. Jadi kalau keuntungan dia 10% kurang 3% berarti masih bisa sekitar 7% dari keuntungan yang mereka. Artinya untuk pendapatan antara 30-50 ribu sehari itu masih bisa mereka simpan untuk membantu pendapatan suami yang kalau syukur-syukur UMR. Yang kita takutkan di bawah UMR ini. Kalau di bawah UMR maka tentu gizi buruk yang kita takutkan atau stunting ini lagi. Nah, lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Makanya kita coba bermain di sektor itu dengan harapan masyarakat percaya kepada pemerintah, bahwasanya pemerintah itu pasti ada solusi untuk kemakmuran mereka. Oke, kita masuk apa nih Pak? Closing statement. Ya. Apa nih Pak? Ya, jadi untuk menjadi seorang anggota DPRD itu amanah. Harus amanah, sudah tentu harus kembali kepada masyarakat, harus berbuat ke tengah masyarakat, apakah itu sakit dan senangnya. Karena memang itulah janji kita. Janji kita ke tengah masyarakat, saya berjanji akan mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi, sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk kebijakan pembangunan. Nah, kalau itu kita lakukan kembali ke tengah masyarakat, saya pikir kalau sudah amanah, maka perpindahan SK 5 tahun ke 5 tahun itu tidak terlampau berat. Setelah itu kalau kita meninggal, maka pertanggungjawab kita itu kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu juga dapat kita lakukan dengan baik. Karena goal kita itu bagaimana hidup di dunia sukses, sukses juga menempuh akhirat. Amin. Semoga berkah juga nih Pak hidup. Demikian Dusanat Ranah Minang, perbincangan kita dengan Haji Afrizal Esa MH, sosok politikus Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan sebuah pemikiran bagi kita bahwasannya mendahulukan kepentingan rakyat itu adalah bagian dalam pengabdian hidup dan tentunya juga sebagai ibadah di akhirat. Iya, amin. Demikian Dusanat Minang dari Pokes DPRD Provinsi Sumatera Barat, mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.